penyembuhan diri apa yang harus nyayat tangan anjing. Iya, nyakitin diri sendiri anjing. Iya. Ada aja yang buat ayo lo main lah gitu ya kan. Iya, main. Cuman kalau lu mau punya temen bingung. Bangsat, makanya gue juga bingung kan. Enggak punya teman, enggak punya pacar, setan gue ya. 3, 2, 1 RAD Podcast with Rizky Zulfa. Asyik. Oke, jadi di podcast gue kali ini kan gue akan ngebahas, nggak jauh-jauh sih sebenarnya, gue akan ngebahas tentang pertemanan nih Ki. Oke, baik. Oke, sebelumnya nih, menurut lu pertemanan tuh kayak buat lu pribadi, teman tuh sepenting apa sih? Buat gua, Heeh. teman tuh ya gimana? Yang gua rasain ya. Temen tuh menurut gue penting banget sih, apa yang sampai saat ini gue rasain, begitu penting peran pertemanan di dalam hidup gue. Udah gitu karena gue jomblo gitu kan ya, jadi temen gue yang support itu kan jadinya kayak lu bisa gitu kan, padahal emang nggak ada yang support, jadi gue ngebaik-baikin temen gue aja di sini. Menurut gue ya apa ya, emang bener-bener baik sih kan menurut gue. Gue butuh banget lah, kalau teman mah pasti butuh suatu saat yang iya sih. Maksudnya sebangsat-bangsatnya teman lu pasti lu bakal butuh. Iya sih, gue pribadi juga gue ngerasa kayak pastilah butuh teman anjir, kayak kita manusia makhluk sosial anjing. Jadi nggak bakal bisa individualisme hidup lu anjing. Iya, nggak bisa banget kayak semampu-mampunya lu, sebisa-bisanya lu tuh pasti butuh temen gitu, pasti. Walaupun dalam hal-hal kecil gitu kan, atau kayak nggak harus banyak, tapi adalah momen-momen di mana lu bisa gitu. Iya, ada di mana momen-momen lu nggak bisa ngerjain sendiri. Iya, pasti lu gitu. butuh orang yang ya seenggak-enggaknya dia cuma ngebantu. Lu butuh apa? Lu ya paling nanya kabar gimana, perlu bantuan nggak? Dengan adanya teman ngomong, maksudnya nanya-nanya kayak gitu, jadi kita kayak ngerasa kayak oke, dia baik, dia sama gua, dia care sama gua nih. Sampai benar-benar dia kayak nanya kayak gitu ke kita kan. Maksudnya nanya kabar ke orang itu kayak apa ya, mungkin orang nganggapnya tuh sepele, kayak nganggapnya formalitas gitu. Tapi kalau menurut gue, menurut gue pribadi, nanya kabar tuh udah sesuatu yang kayak, ya entah itu lu nganggapnya itu formalitas atau enggak gitu ya, tapi nanya kabar tuh udah sesuatu yang dia perhatian nih sama gue gitu, dia peduli sama gue gitu kan. Ada kayak gini, sorry gue potong. Kayak ada orang, mungkin ya, nah kita ya, gue juga nggak munafik lah, kadang gue geli aja gitu kalau temen gue nanya apa kabar lu. Kita gue apa sih anjing, kayak cewek. Iya, kadang gue geli emang. Tapi butuh, maksudnya kayak anjing udah mah kadang ada yang kalau misalkan baru putus gitu kan, pasti temen ada itu nyamperin. Ada aja yang buat ayo lo main lah gitu ya, kan. Iya, lo main. Cuman kalau lu mau punya temen bingung. Bangsat, makanya gue juga bingung kan. Enggak punya teman, enggak punya pacar, setan gue ya. Setan. Kacau anjing. Tapi menurut lo kayak ada yang namanya teman, ada yang namanya sahabat nih Ki. Nah, menurut lo apa bedanya dan mana yang lebih pantas buat lo kayak prioritasin lah gitu? Kalau gue sih sebenarnya kalau dibilang prioritasin sama aja ya, gue mau ke teman mau ke sahabat gue. Kalau gue ngebedain gini, kayak lu misalkan baru kenal sama gue, maksud gue bukan nganggap lu kayak bener-bener temen gue, kayak kita cuma sekedar kenal doang, kenalan doang gitu. Iya, kenalan doang, maksudnya bukan kayak bener-bener fix gue tuh temen lu temen gue. Bukan gimana ya, bukannya sombong atau gimana, cuman kan gue juga punya porsi diri gue masing-masing, nggak bisa disamaratakan juga kan sama orang-orang. Sama orang-orang yang lain, sama teman-teman gue yang lain. Ya mungkin gue nganggap teman gue belum tentu nganggap gue teman kan. Nah kita, itu tuh kita nggak tahu kan ya, makanya kita mah ya berbuat baik aja gitu kan. Bahkan ada juga yang gue udah nganggap dia sahabat, belum tentu dia nganggap gue sahabat nih. Kayak gitu. Nah kalau dari gue sendiri, tadi apa kata lu? Bedanya teman sama sahabat. Menurut gue dua-duanya nggak ada perbedaan sih kalau menurut gua. Gimana kitanya aja, cuman kalau lebih ininya sahabat tuh emang yang bener-bener ada banget buat kita, kayak lu bukan orang yang toksik anjing, lu bukan orang yang ini. Pokoknya sahabat tuh emang orang yang selalu ada lah di samping kita, udah ya kayak kita anggap kayak adik abang kita sendiri. Karena biasanya kan orang itu doang itu yang selalu ada, kayak lu kenapa orang kayak itu soalnya ada. Dia tuh yang paling ngertiin kita gitu kan, walaupun misalnya dia kenalnya nggak terlalu lama nih sama kita, cuman dia yang paling ngertiin kita, terus yang paling sering main sama kita gitu. Walaupun mungkin nggak sesering itu sih main, cuman kayak walaupun nggak sering ketemu, lebih banyak lah gitu maksudnya. Tapi lebih punya value lah gitu ketika kita ketemu sama dia tuh, nggak ngebahas aja. Kalau sama teman kan sering banget tuh kita ketemu ngomongin orang ya kan. Kalau sama sahabat tuh enggak, kayak kalau gue kayak sama sahabat tuh misalnya ngomongin yang kayak
karir lah gitu kan, atau masalah-masalah deep talk anjay, deep talk gitu kan. Ada sih, gue juga punya lah teman-teman yang kayak gitu. Cuman kadang ya balik lagi, gue juga nggak munafik, kadang gue lagi nongkrong sama sahabat-sahabat gue, orang kayak anjing situ ngapain sih kayak gini, ngapain sih jujur aja kayak sebenarnya gimana ya, kayak gibah dosa tuh asik anjing, sumpah ngegibahin orang tuh asik kayak gue, sumpah. Cuman gue nggak mau, dosa gue udah banyak. Kayak gibah kalau dalam satu tongkrongan lu nongkrong terus nggak ada gibah tuh kayak ada yang kurang gitu. Kacau anjing. Pasti kayak lu mau nongkrong sama siapapun pasti kalau ujung-ujungnya nyebut nama orang udah pasti ngegibahin orang. Udah fix banget itu. Pasti. Tapi kalau menurut lu sendiri kayak gimana, Dit? Kalau menurut gue, kalau buat gue pribadi, ya walaupun teman gue sahabat gue nggak beda jauh ya umurnya, jumlahnya gitu ya. Kalau buat gue bakal lebih milih sahabat sih daripada teman, karena kayak pasti temen tuh kayak kadang bangsat ya, gue kadang dia cabut terus balik tuh pas ada butuhnya doang gitu ya kan, pulang pergi semaunya aja, di kosan. Gue misalnya kayak gue udah bantuin dia nih, udah bantuin dia buat ngerintis karir gitu kan dari nol, terus tiba-tiba dia udah naik terus dicabut gitu kan karena ada teman baru yang lebih asik gitu. Tapi kalau sahabat tuh orang yang selalu ada buat kita gitu, mau senang mau susah, itu yang benar-benar sahabat gitu. Dan kayak sahabat tuh bahkan walaupun ketika si sahabat gue ini misalnya dia punya pacar pun, dia tetap jadiin gue sebagai sahabatnya, ya tetap prioritas. Maksudnya oke, lu punya waktu sama pacar lu, sama cewek lu, tapi waktu sama gue jangan sampai hilang nih, jangan sampai habis gitu. Emang kebanyakan sih ketika lu punya pacar, walaupun lu punya pacar pasti tetap pentingin sahabat, kecuali bener. Awal-awal doang tuh. Gue ngerasain awal-awal bucin banget, bener-bener kayak wah antar aja deh anjing. Tapi lama-kelamaan tuh kayak gue ngerasa bersalah aja gitu, kayak kenapa gue harus nengahin sahabat-sahabat gue ya. Bener. Udah dia yang ngebantuin gue buat jadian sama si ini, tiba-tiba gue ngilang kan, kayak gue kayak ngerasain punya utang budi gitu ke dia. Kayak anjing, gue punya utang nih sama ini anak nih. Terus secara nggak langsung misalnya walaupun lu nggak dibilangin sama sahabat lu, misalnya kayak lu baru punya pacar nih kan, terus lagi bucin-bucinnya, nggak ada gitu teman-teman lu yang bilang apaan sih Ki, lu baru punya pacar kayaknya bucin banget kita ditinggalin. Kayak nggak tahu ya, kayaknya bakal lama-kelamaan tuh bakal sadar sendiri anjir, kayak pasti waduh nggak enak lah gue kalau seandainya ninggalin sahabat gue gitu aja. Masa iya gue cuman gara-gara satu cewek yang gue juga baru kenal sama ini orang, masa gue langsung ninggalin sahabat gue yang udah gue udah berteman sama dia bertahun-tahun gitu kan. Pasti kayak ke-trigger gitu gak sih, kayak lu ninggalin sahabat lu nih, terus kayak ya mungkin adalah pikiran sepintas kalau gue nih waktu itu kesadarnya waktu gue lagi galau banget tuh kan. Asli gue galau banget kan, kayak anjing gue gini banget. Terus tiba-tiba kayak gue udah temen, cuman kalau gue balik lagi dan sedangkan gue udah ninggalin dia, malu. Ya ada rasa malu kan, kayak gengsi. Iya, kan kayak nggak enakan gitu. Aduh gimana nih gue mau balik ke tongkrongan, malu, tapi dia juga nyuruh gue buat nongkrong. Iya. Mau nggak mau ya kita ninggalin rasa malu, rasa gengsi. Cuma kalau lu udah diajak buat nongkrong gitu, misalnya lu ada malu nih, misalnya lu ke tongkrongan tuh malu karena lu udah ninggalin temen lu karena lu bucin gitu. Tapi lu diajak nongkrong nih, kalau gue pribadi gue nggak akan malu karena toh udah diajak gitu kan, santai. Nggak malu ya, cuman ya minta maaf paling itu, sorry banget ya gue bucin apa segala macam. Kecuali lu putus lagi galau lagi sad gitu kan, terus tiba-tiba nggak diundang, nggak diajak, tiba-tiba lu ke tongkrongan, nah itu harus malu sih. Itu nggak tahu diri. Biasanya sih kalau sahabat sih harusnya lebih ngerti ya, kayak harusnya ya menurut gue lebih ngerti ketimbang teman. Kalau teman pasti marah lah anjing kalau kayak gitu, ya nggak sih, kayak kalau teman biasa ya pasti kayak mikirnya anjing lu, padahal kan dia nyuruh nongkrong kita ke tongkrongan kan, pasti dia ngomong anjing lu kemarin kemana aja lu kemarin enak ya bucin, sekarang galau lu kesini lu. Cuman kan kalau sahabat pasti kayak lu kenapa sih kawan, coba cerita dikit. Iya, kalau temen tuh kayaknya ya elah baru pas ada butuhnya baru kesini. Kalau sahabat enggak aja, kayak kalau sahabat kayak mereka malah ngasih wadah buat kita cerita, buat kita curhat gitu. Walaupun bener-bener mereka nggak ngasih solusi, nggak ngasih nasihat, ya mereka ngerti juga, oh ini orang cerita cuma mau cerita aja nih, nggak mau nasihat juga gitu. Iya, kalau sahabat ya pasti kalau gimana ya, udah pasti dia ngasih apa ya, semacam ya saran dari dia sendirilah. Kalau pasti kalau kita cerita ke sahabat ya pasti beda nih kalau lu cerita ke temen. Pasti kalau temen dianjing-anjingin nih, gue suka sakit hati gue. Iya, tai emang. Goblok lu, gimana sih lu goblok? Lu sih emang goblok.
kalau sama sahabat tuh kayaknya beda gitu. Iya beda, bener. Ada aja gitu nasihat-nasihat. Maksudnya masalahnya sama nih, masalah itu doang. Tapi kalau ketika kita cerita nih sama sahabat, misalnya udah kedua kali, udah ketiga kali gitu, tapi nasihatnya kayak beda-beda. Nasihatnya ada aja gitu yang baru aja sama dia. Ya pasti kayak gimana? Kayak berita terkini anjing. Iya. Kayaknya pengalaman dia tuh anjir, kok pengalaman lu bisa lebih banyak anjing. Iya, gue ngerti kayak lu tuh jauh banget nih langkah lu. Kayak gue ketinggalan banget. Tapi ya emang butuh sih orang-orang kayak gitu anjir buat ya mau bagaimanapun kita juga ya pengen lah disupport sama sahabat. Kayak gimana? Beda gitu rasanya ketika lu disupport sama sahabat. Sama sahabat sama pacar tuh kayak beda lah dari lu disupport sama ortu tuh kayak ketika lu disupport sama orang asing gitu ya, orang yang lu bukan nggak punya hubungan darah sama lu tuh kayak beda gitu rasanya. Udah gitu kan kalau rata-rata ya anak-anak muda sekarang kan kalau curhat ke orang tua gengsi ya, kayak gue malu. Makanya kan kebanyakan anak-anak milenial sekarang lebih senang punya waktu banyak di luar kan ketimbang di rumah. Iya, karena mereka seakan-akan gak diberikan kebebasan untuk bisa curhat, untuk bisa cerita sama orang tuanya sendiri. Mungkin orang tua juga terlalu kaku atau nggak bisa nyairin suasana juga kan. Dan jadi, kadang orang tua tuh misalnya kita mau curhat tentang percintaan aja, pasti ujungnya bakal bilang ya elah kamu masih kecil gitu. Ya. Jadi kayak anak tuh sebenarnya ya gimana ya? Pengen banget sebenarnya buat cerita sama orang tua. Pengen. Kadang gue juga gue sendiri juga kadang suka. Bukan gengsi sih, gue lebih ke malu dong gue kadang. Takutnya satu abis diledekin. Ya walaupun sama temen ledekin kan, kalau sama temen kita masih bisa nyairin suasana nih. Cuman kalau sama orang tua kan kayak gak enak ya, masa mau dia lebih tua gitu. Gila lu kayak anjing gak ada akhlak lu. Gue juga punya adab anjing. Kayak gitu sih kalau dari gue. Tapi kalau lu kayak sekarang ini nih, apalagi lu udah nyentuh angka 2 nih, kepala 2 nih anjing. si tua. Nah, semakin lu dewasa, semakin lu akhirnya bertambah umur gitu ya, pasti lu bakal mikirin kayak pentingnya karir, duit, gitu-gitulah pokoknya. Dan yang akhirnya lu ngerasa gak sih kalau seandainya lu mulai fokus sama goals lu, mulai fokus sama tujuan lu, mulai fokus sama karir lu ngerasa gak sih kalau teman lu tuh sedikit demi sedikit perlahan-lahan hilang gitu, maksudnya pada cabut satu persatu? Ngerasa gue mulai ngerasa tuh sebenarnya enggak pas nginjak 20 sih. Gue ngerasa tuh iya mungkin kayak karena pikiran udah berubah dewasa atau segala macam. Gue lebih ngerasa kayak cuman awalnya gue mempermasalahkan kayak anjing kenapa sih temen gue harus cabut satu persatu. Lama-kelamaan kayak aduh gue bingung banget nih temen gue pada kemana gitu kan. Udah dah gue anggap gimana, gue berusaha nggak mikirin teman-teman gue mau cabut kayak apa nggak, terserah lu deh. Udah mulai cuek. Dan lama-lama waktu ada aplikasi namanya, bukan aplikasi, kayak emang udah lama kan si TikTok itu kan. Gue scroll ada yang ngebahas tentang pertemanan, persahabatan segala macem. Gue ngerti dari situ ternyata selama kemarin pikiran gue salah. Dan sekarang gue ngewajarin banget ketika teman gue satu persatu cabut tuh, gue sangat-sangat mewajarkan. Mungkin emang mereka udah pengen maju duluan, kan ada yang fokus sama kuliah, sama karir segala macem. Pasti ya gue juga nggak mempermasalahkan sih kalau untuk sekarang. Kalau mereka buat cabut, yang penting suatu saat ketika teman lu butuh, please gitu balik lagi, jangan sampai benar-benar lu ninggalin. Cabut boleh tapi jangan sampai ngelupain lah gitu. Iya kayak lu boleh cabut, terserah lu deh, mau lu ikutin arah angin juga terserah lu. Yang penting kalau emang suatu saat lu masih butuh teman, nggak apa-apa balik aja. Cuman pas emang lu mau ninggalin teman-teman lu dengan keadaan baik-baik. Jangan tiba-tiba ngilang. Kalau tiba-tiba ngilang kan kayak rasanya gue punya salah kali ya, apa dia yang salah. Ya namanya diri kita kadang egois kan. Orang dia yang salah anjing, padahal kan kita yang salah tuh, kagak tahu tuh kita. Padahal sama-sama salah gitu. Sekarang sama-sama salah. Jadi gue sih mewajarkan sih ketika teman-teman gue, apalagi di umur yang sekarang udah nyekel kepala 2 nih kan. Emang tua banget. Enggak sih, enggak tua. Enggak, lu tua pokoknya. Enggak ya, terus kayak ya udah enggak apa-apa. Kalau gue yang penting pada sehat aja dah. Gue mah terserah dah lu pada mau kemana kek. Yang penting kerjanya bener, kuliahnya bener. Kalau udah kuliah jangan cabut-cabutan anjing. Kasihan mak lu di rumah. Lo. Nyuci baju, anak kosan masih dibayarin, kosannya pusing, malu di sono.
nemenin padi di kampung. Jangan gitu dah. Gue jangan. Gak apa-apa, gue sangat mewajarkan dit kalau gue sendiri. Kalau teman-teman gue pada cabut, cuman kalau dibilang sedih ya pasti sedih lah. Yang kehilangan pasti kayak satu persatu cabut. Dan si selang cabut itu nggak lama, bentar-bentar banget kayak. Iya. Sini cabut, sini nggak main. Tiba-tiba. Malah kadang langsung sabrak-abrak gitu. Iya, kalau itu mah bego, anjing bener ninggalin itu mah. Bener ninggalin ya. Ninggalin anjing itu mah. Gue juga ngerasa nih, maksudnya gue belum nyentuh kepala dua aja gitu ya. Gue baru lulus SMA aja gue udah ngerasain anjir kayak. Wah, kok kayaknya gue kehilangan temen gitu ya kan. Karena kan gue pribadi nih, maksudnya gue selama SMA tuh gimana ya, gue karena gue berusaha untuk diterima di circle di kubu SMA gue kayaknya berusaha untuk nggak jadi diri gue sendiri, gue jadi yang orang lain suka, jadi gue jadi orang lain lah gitu istilahnya. Nah, dan menurut gue itu salah gitu loh. Wah dan setelah gue lulus SMA gue sadar, oh ternyata itu salah gitu. Jadi akhirnya karena gue udah diterima nih di circle gue selama SMA karena gue jadi orang lain, terus akhirnya gue setelah lulus SMA gue udah capek kayak gini terus gitu kan. Ya udah gue coba untuk mengekspos siapa diri gue yang sebenarnya gitu. Jadi akhirnya kayak gue benar-benar nih gue tunjukin ke lu pada nih ya, diri gue itu sebenarnya orangnya kayak gini gitu. Dan ternyata nggak banyak orang yang bisa nerima diri gue yang sebenarnya gitu. Kayak ngerti. Nah mulai dari situ akhirnya teman gue mulai satu-satu perlahan-lahan dikit-dikit pada cabut, pada unfollow, pada ngeblok gitu ya kan. Tapi lu kayak gimana ya, kayak lu sempet nyesel nggak sih, lu kenapa gue dari awal nggak nunjukin diri gue sendiri? Kalau gue sih pernah kayak gitu, jadi gue kayak nyesel aja sama diri gue sendiri, anjing kok gue nggak pede sama diri gue sendiri sampai harus jadi orang lain gitu. Jadi orang lain, padahal itu bukan gue banget. Gue tuh gue kayak kalau gue jadi orang lain tuh mungkin gue bisa, cuman pasti dibilangin kan muka dua sama teman-teman gue. Iya benar. Ya gak sih? Kayak anjing dia mukanya dua, jadi orang dia bego dicabut pasti. Di sini aja dia baik kayak gue gitu kan. Iya. Dia kayak gini cuma mau nongkrong sama kita doang. Dia kayak gini. Tapi jujur aja gue emang sehabis gue lulus SMA teman gue dikit, bener-bener dikit, cuma ya orang-orang itu doang anjing. Gue sampai sekarang temenan cuma sama temen-temen SMP gue doang. Oh iya. Gue nggak punya, gue temen dari SMA cuma kayak sekedar kenal doang anjir. Soalnya kalau kayak anak kampus mah kupu-kupu, kuliah pulang, sama gue SMA juga kuliah, sekolah balik. Iya, gue nggak pernah nongkrong, bener-bener pure. Ya gue nongkrong paling itu juga ke warung tetangga gue nongkrong. Selebihnya ya enggak lah, gue juga kayak mager gitu gak sih, kayak ngapain, udah gitu gue suka dicap jelek kan di sekolahan, makin aja gue dicap jelek. Iya sih, gue juga emang kayak setelah gue lulus SMA gue nyesel banget anjir, kayak wah ngapain ya gue dulu berusaha untuk jadi orang lain biar cuma bisa diterima nih di circle itu gitu. Gue nyesel banget karena akhirnya sekarang gue kayak seakan-akan gue nggak punya teman anjing. Emang nggak punya teman sih anjing. Enggak, sebenarnya itu gimana sugesti sih kan menurut gue. Lu nggak punya teman sugesti, padahal ada, cuman emang temen lu tuh nggak se welcome orang-orang lain. Kita kan kebanyakan ngelihat orang lain kan, dan orang lain ngelihat kita sama kayak kita tuh susah banget buat nilai diri kita sendiri kan, karena nilai diri kita kan orang lain. Oh iya benar. Jadi itu kayak ke bawah sugesti doang, kayak padahal mah ada teman, cuman emang dia nggak se-welcome orang-orang yang berteman ya gitu. Gue sempat mikir kayak gitu, mungkin gue yang terlalu overthinking, apaan sih kayak sosok banget gue, kayaknya sedih banget nggak punya teman. Nah cuman lama-kelamaan nih belakangan ini gue ngeliat kayak bocah-bocah pada nongkrong gitu kan, kok gue nggak diajak gitu. Terus kok grup angkatan gue sepi, entah apa karena punya grup baru apa gimana, gue nggak ngerti atau gitu ada kan. Grup dalam grup ya biasanya. Iya, ada grup dalam grup. Enggak. Kan biasanya orang leave grup ya. Ini kayaknya gue di leave sama grupnya, ini nggak tahu, nggak ngerti. Terus kayak gue bener-bener yang kan sebelum PPKM ini masih bisa keluar-keluar gitu ya kan. Corona juga waktu yang lockdown juga, habis lockdown kan ada sempet lah keluar-keluar gitu. Iya. Nah, emang warga Indonesia brutal ya. Nah pas yang habis baru banget boleh keluar setelah lockdown pertama, gue lihat wah bocah-bocah pada nongkrong gitu kan, pada SG pada nongkrong main bareng gitu. Entah itu nongkrong, entah itu main game bareng gitu. Kok gue nggak diajak nih gitu ya kan? Terus puncaknya tuh waktu kapan ya? Kalau nggak salah di turnamen bola 2020 tuh ada, kalau nggak salah Champions League atau apa gitu, gue lupa. Gue tuh terkenal banget, gue anak bola lah, maksudnya gue suka bola segala macem, fans bola apa segala macem. Yang gue bingung adalah ketika gue ngeliat
wah SG anak-anak pada lagi nobar online tuh sih yang pakai Zoom, Discord gitu-gitu. Terus gue lihat ini bocah-bocah yang nggak terlalu ngerti bola nih, gue lihat kan, kok gue nggak diajak gitu ya kan. Nah dari situ gue mulai mikir, enggak, kayaknya ini bukan sugesti deh, kayaknya emang gue bener ditinggalin atau ya emang teman-teman gue pada cabut aja. Karena kan kalau orang lain nih misalnya, wah temennya pada mulai hilang satu-satu, mungkin itu karena teman-temannya kayak oh iya mau fokus sama kuliahan, mau fokus sama kerjaan, atau mau fokus sama karirnya dia masing-masing lah gitu. Nah kalau menurut gue pribadi, gue ngelihat kayaknya ya emang teman-teman gue cabut karena nggak suka sama gue gitu. Bisa gitu. Ya kan? Cuman kita nggak tahu kan. Cuma nggak tahu. Tinggi aja. Tapi emang dia kali nggak tahu. Ya nggak tahu itu juga. Ya udahlah. Ya kalau emang cabut karena nggak suka sama gue ya udah nggak apa-apa. Gue pernah gitu. Ngalamin kayak lu yang lu bilang tadi, kok gue nggak diajak. Itu kayak gitu loh maksudnya. Kayak gue sampai mikir gini, kok gue nggak diajak, gue nggak asik kali ya. Gue emang mikir gitu, gue kurang asik bisa baca nih karena gue bercanda mulu kali, jadi teman-teman gue malas mungkin sama gue. Sampai pada akhirnya gue ngerasa ada teman gue kadang suka, tapi kan karena gue tuh orang gampang cuek gitu kan ya, kayak yaudah bodo amat anjing, gue nggak diajak, masih ada teman-teman gue yang lain, gue masih bisa nyari kan istilahnya gitu kan. Cuek, gue masih punya teman kampus atau segala macem. Ada di satu momen, ini orang kadang bukan satu orang sih, banyak lah orang gimana ya, suka nggak terima gitu kalau nggak diajak main. Tapi menurut gue mungkin apalagi kalau udah di usia kayak gue kan, udah mulai sibuk kuliah, apalagi ada yang kerja juga kan, ada yang udah punya usaha, entah dia ngurusin usaha atau kerja di satu lingkup itu atau gimana, gue nggak ngerti kan. Pesan gue sih kalau sama lu semua ya, misalkan kayak lu ngerasa kok gue nggak diajak kok, apa gue gimana ya, kalau emang misalkan gue lagi temen lagi nongkrong, lu ngerasa nggak diajak, nggak usah gimana anjing ya, lu komen aja, misalkan dibikin instastory lu komen, gue soalnya gue nyusul kan, jadi kan enak tuh, nggak ada selisih paham kan, jadi kayak apaan sih ini anak, jadi ya segala macem lah udah pasti tahu kan lu sendiri. Jadi kalau menurut gue pribadi ya mendingan bukan kita nggak mau ngajak, takutnya gue ganggu lu gitu ya? Takutnya lu lagi istirahat pulang kerja capek, kalau gue ajak nongkrong kan lu tahu sendiri kawan, gue pulang kadang subuh kadang pagi, terus kalau telat kerja nyalainnya temen, bilang ke bos, temen jadi alasan gak masuk kantor. Ini gara-gara temen gue nih bos gitu, gara-gara tongkrongan gue. Lu aja bego, ntar lu bego-bego sama bos lu dipecat, di PHK. Sebenarnya kita bukan gak mau ngajak kok, gue lebih ngertiin lu kondisi lu, takutnya lu lagi banyak tugas atau segala macem. Ya gue nggak mau kalau tiba-tiba gue ngajak nongkrong tapi lu lagi pusing sama tugas lu, sama kerjaan lu, kayaknya jadi terpaksa nongkrongnya. Takutnya malah nggak nyaman juga nongkrong sama gue pada gitu. Kayak gitu doang sih kalau dari gue, jangan baper-baper lah. Sumpah ini mah. Tapi kalau prinsip gue sekarang ya untuk berteman, entah itu dalam apa ya, prinsip gue tuh sekarang gini, gue nggak akan pernah memaksa lu untuk bertahan sama gue, entah dalam pertemanan atau percintaan gitu. Tapi ketika lu udah bosan sama gue, lu nggak suka sama gue, lu nggak mau berteman sama gue, at least lu bilang gitu, lu bilang kayak belak-belakan aja, Dit, sorry ya gue nggak suka nih sama lu, gue nggak suka temenan sama lu, gue nggak ngerasa asik nih main sama lu gitu. Terus lu cabut, ya udah nggak apa-apa. Yang gue nggak suka adalah ketika lu nggak suka sama gue, lu nggak klek nih, nggak asik main sama gue, lu ngomongin, lu ninggalin tiba-tiba, terus lu ngomongnya di belakang gitu. Nah itu gue nggak suka banget. Maksudnya nggak apa-apa gue sakit hati di depan gitu loh, karena lu nggak suka main sama gue, daripada gue harus sakit hati ketika gue tahu lu nggak suka main sama gue tapi dari orang lain gitu loh. Itu lebih sakit kalau menurut gue gitu ya. Karena kalau ya bener sih, emang mendingan gue juga kayak gitu kok, kayak mendingan lu jujuran aja sama gue. Lu nggak suka sama gue di mana, ntar gue ungkapin rasa nggak suka gue ke lu kayak gimana, jadi clear semuanya, jadi enak, jadi nggak usah kayak nggak ada dendam lah gitu. Jadi kalau ada dendam gak enak juga bro, masa kita ketemu di jalan gak kelakson-kelaksonan, gak sapa-sapa, biasa sapa-sapaan, tos-tosan kan. Iya kayak orang asing anjing. Lu kayak monyet tuh ini pintu gitu belok. Janganlah, kalau bisa ya, kalau emang ini mendingan lebih baiknya lu ngomong daripada langsung lu tiba-tiba cabut. Ntar suatu saat pasti lu butuh, roda tuh pasti berputar, sumpah. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Pasti lu butuh temen-temen lu yang lu tinggalin, sumpah. Iya. Kapanpun itu, misalkan temen lu jadi pengusaha nih, amin ya, terus lu ngelamar di kantor situ kan, kalau lu punya dendam pribadi aja. Wah selesai lo. Malu goblok, lu tiba-tiba nih bawa map coklat. Saya masuk nih ke ruangan HRD,
akhirnya teman lu sendiri. Selesai. Bingung dah lu. Gue minta maaf ya, gue gak bakal diterima bego temen lu. Tapi lu kan karena lu kayak ngerasa kehilangan temen, akhirnya lu sendiri gitu kan, pasti lu sedih ya. Sedih. Nah, gimana cara lu untuk mengatasi kesedihan itu? Self healing lu gimana nih? Self healing lu? Biasanya sih gue kadang mungkin emang gue kadang kalau self healing itu lebih suka sendiri atau gue ngajak teman gue satu orang. Tapi lebih sering gue ngajak teman gue yang satu orang ini adalah pokoknya ini dia nih, pokoknya the best. Biasanya gue emang ngajak dia. Ya kadang gue suka ceritain sama dia. Lebih sering kan kayak, cuy, kemana nih kita naik motor udah keluar, lu di mana, gue jemput segala macem. Biasanya malam gue ke Jakarta tuh, ke Sudirman tuh, di halte gue inget banget, di bawah jembatan ada neon box bebas itu tempat itu. City light. Iya. Gue berhenti di halte. Kan ada tukang kaki lima di jalan kan. Oh iya. Pesen es. Dia tuh gue ngobrol di deep talk tuh gue di situ. Deep talk banget itu. Kayak gue ngobrol segala macam gini. Ternyata dia juga kayak ngerasain hal yang sama. Tapi mungkin malah ya, kayak gimana ya? Dia ngerasain hal yang sama dengan di tongkrongan yang sama. Masih satu tongkrongan itu sama gue. Oh iya. Dia juga kayak merasa kehilangan. Oh iya, itu benar kehilangan dia ya, segala macam gini. Cuman belakangan ini karena kondisi juga lagi Covid kan. Paling gue lebih sering maksudnya belakangan ini ketika gue self healing gue biasanya nyari kesibukan aja sih, kayak gue berusaha sibuk aja di depan teman-teman gue. Asli gue mendingan kelihatan sibuk dah. Bodo amat dah lu mau berkata apa. Sedih juga gue bingung. Iya mau ngapain? Masa gue curhat di Zoom anjing, udah kapan tahu. Keren banget tuh anjing. Lagi kelas curhat anjing. Kan enggak seru kan. Karena ya gue cabut juga ke Bandung. Biasanya ya kota yang paling utama tuh Bandung sih. Waktu itu gue pernah ke Bandung. Temen-temen gue juga tahu kalau gue ke Bandung ketika naik motor sendirian. Gue sampai disangka gila sama temen-temen gue. Lu gila lu ya ke Bandung sendirian. Kayak helm pakai intercom terus nyalain musik galau ini. Ih, parah itu anjing. Sumpah. Anjing gue dari biasanya mungkin gue kayak ngerasa pada saat itu gue teman itu sahabat itu menurut gue berarti sih. Apalagi lagi di kondisi seperti ini kan, kita butuh hiburan. Ya kan yang cuma bisa ngehibur kita kalau jomblo sahabat doang anjing. Iya makanya. Kalau jomblo nih kan karena gue jomblo. Jomblo baru jomblo sih anjing. Iya, jadi gue ke Bandung sendirian, gue naik motor dari sini. Maksudnya kalau nggak salah, masih di Resident One juga kan itu lo? Masih. Iya, masih itu sama. Tuh di situ gue ngerasa kehilangan teman-teman gue, kayak ya mungkin yang tadi gue bilang itu, mungkin mereka sibuk kerja atau segala macem. Punya ya udah urusan masing-masing gitu. Iya, udah kayak ya mungkin kayak nanti pas lu nikah gitu kali sama baru bareng-bareng kan lagi gitu ya. Pasti kan pas udah nikah pasti awal-awal tuh mulai cabut tuh masing-masing sama urusan masing-masing kan. Ya udah gue udah punya bini segala macam, gue urusin bini gue, cuman pasti ntar balik lagi. Tapi dari situ akhirnya kita sadar bahwa walaupun kita pada udah punya urusan masing-masing gitu. Pertemanan yang benar-benar solid tuh bukan ketika kita bisa ketemu setiap hari, main setiap hari gitu. Menurut gua. Karena misalnya kita udah pada nikah, udah pada punya istri masing-masing gitu ya kan. Terus akhirnya udah pada cabut nih, udah punya urusan masing-masing, enggak bisa yang nongkrong tiap hari gitu. Cuma menurut gua ketika pertemanannya benar-benar solid itu adalah ketika ya udah kita ngumpul cuma sekali-sekali doang. Tapi memang benar-benar gimana caranya nongkrong kita itu, ketemu kita itu punya value gitu, punya ada nilainya gitu. Jadi nggak cuma sebatas nongkrong, rokok, terus main game segala macam. Iya, main game sendiri, terus ngobrol-ngobrol nggak jelas, ngomongin orang gitu. Soalnya emang gimana ya, menurut gua kalau lu main setiap hari pun pasti bosan. Iya benar. Yang bikin diri lu cabut dari satu circle tuh karena lu bosen sama kadang karena lu bosen gitu kan. Lu bosen karena emang monoton. Temennya itu doang kan. Iya. Ngomongin orang, ngopi, ngerokok, cabut. Besok nongkrong lagi, kayak gitu lagi. Iya. Main game. Ditambah dah circle toxic itu aja. Enggak ada peningkatan gitu di nongkrong lu gitu istilahnya. Ya kan, tapi lu sempet ngerasain gak sih kayak lu punya teman toxic gitu anjing? Sampai pada akhirnya lu kayak ngerasa anjing udah gue sendiri aja dah. Iya. Males gue. Kalau temen gue, bingung nih temen gue. Apalagi sekarang gue jadi orang yang rada ceplos-ceplos lah gitu, bener-bener nggak mikirin perasaan orang anjing gue kalau ngomong sekarang kayak. Tapi emang jujur gue lebih senang orang kayak gitu anjing. Lu nggak suka bilang daripada lu diem anjing. Gue kalau udah nggak suka ya nggak suka. Iya banget lu kalau diem. Daripada ngomonginnya ke orang lain gitu. Enggak, gue bener-bener depan dia
kalau gue nggak suka dia toksik apa gimana, ya udah gue bilang gue sorry banget nih ya, gue nggak suka sama lu, gue nggak suka cara lu berteman apa segala macem gitu. Walaupun kan, kadang bangsat sih emang kadang ya. Enggak, tapi gue lebih seneng gue punya temen yang apa ceplos kayak lu bego, lu begini. Jadi kayak itu kayak suatu tamparan ke diri gue sendiri sih kalau dari gue ya, kayak dia ngomong kayak gitu emang sesuai faktanya gitu. Ngomong kayak gitu bukan cuma sekedar ngatain tolol aja gitu apa. Kadang suka iya juga ya, dia benar juga ya gitu. Benar juga ngomongin dia ya gitu. Kayak apa? Muhasabah anjir, kayak bercermin gitu atas diri sendiri. Kan enggak susah nih kita buat nilai diri kita sendiri. Otomatis harus orang lain dong yang nilai kita gitu. Kalau enggak diceplas-ceplos gitu, enggak frontal orang ngomong, kita enggak bakal sadar anjir kalau kita ini sebenarnya ngelakuin kesalahan inilah, kesalahan itu gitu. Iya. Jadi emang lebih baik, alangkah baiknya bukan alangkah baiknya lu mendingan kalau ada apa-apa tuh ngomong apa yang ada di hati aja, jangan di hati A di mulut B, beda lagi kan. Jangan gak sinkron lah gitu hati sama mulut gitu. Hati lu udah kesel banget nih, tapi mulut tuh pengen ngebaik-baikin mulu, malah yang ada toksik anjing pertemanan kayak gitu, sumpah. Pesan dari gue adalah jangan suka nggak enakan sama orang, karena orang ntar malah keenakan gitu. Seenaknya sama lu. Ya kalau gue sih kayak nggak apa-apa ya, kayak lu berbuat baik sama siapapun boleh, terserah lu. Ya itu mah urusan lu sama nih orang. Kayak yang apa-apa lah lu berbuat baik sama siapapun lah anjing. Jangan pernah dikotak-kotakin kebaikan lu ke orang-orang itu. Mau dia ngehargain lu atau enggaknya, yang penting lu udah berbuat baik. Jangan berbuat baik tuh ke semua orang. Iya, jangan sampai lu karena dia ngotak-ngotakin kebaikan lu malah jahat ke dia, kan gak enak sih anjing jadinya. Iya. Kayak ngapain sih ngotak-ngotakin orang gitu. Kayak kenapa harus dikotak-kotakin anjing? Ya udah lu berbuat baik buat siapa gitu. Jangan gimana ya? Jangan jadiin buat baik. Oh, alasan lu berbuat baik nih karena dia doang sampai, gitu. Karena ada temen gue dia sahabat gue gitu. Gue punya temen dia buat baik tuh biar jadi dia tuh dapat muka ya, biar dia ngejual, jatuhnya ngejual kalau kayak gitu. Dia ngejual biar orang-orang tuh ngebeli dia gitu, kayak dia baik banget nih sama kita nih. Cuma pas udah bener-bener temenan nih baru keluar aslinya. Udah cules tuh dia udah nggak jelas banget deh pokoknya. Menurut gue kayak ya itu kan sama aja kayak balik lagi yang tadi kan. Berarti dia selama ini buat teman sama kita jadi orang lain dong, bukan jadi diri dia sendiri. Iya. Tapi gue mikir dah kayak self healing tuh, gue bingung kenapa ada orang yang katanya lu ngapain sih cutting gitu, lu ngapain jedodin pahala ke tembok. Enggak, bentar. Kan dari sini kita bentar. Kan judulnya nih self healing. Ya, self healing. Artinya apa? Penyembuhan diri. Ya, pertanyaan gua, penyembuhan diri apa yang harus nyayat tangan anjing? Iya, lu nyakitin diri sendiri anjing. Iya. Kalau nih lu enggak salah silet, nadi lu putus mati besok anjing. Selesai hidup lu. Iya. Lu ngejedodin pala, udah bego, tambah bego. Gue ngeliat di TikTok. Iya. Ada orang ngepost, itu orang goblok sih menurut gue. Ini tuh cara penyembuhan diri gue. Cuman kenapa dia harus mecahin piring nih? Pak, gue itu mukanya. Biar apa anjing? Ini asal gue betul. Gue bantangin lu nih, gue diam dulu. Penyembuhan diri. Ini nyakitin diri dong namanya anjing. Enggak, ini enggak ada dia nyembuh diri kayak gini. Penyembuhan diri aja. Lelas lah apa ke pojokan kamar, menurut gue. Ya harusnya apa ya, masih banyak lah cara yang lebih baik buat dilakuin anjing buat self healing. Lu bisa ya nyari kesibukan lah. Lu apa motoran gitu kan. Motoran. Gue kayak pernah tuh gue ngerugin orang sih. Itu tolol itu. Yang penting enggak ngerugin diri sendiri itu mah. Iya, itu ada lagi gue inget kemarin tuh. Si angkot anjing. Oh beda lagi. SMP nih. Waktu itu motor gue masih Mioje. Mioje tuh kenapa ember banget deh pokoknya. Hedon banget deh kenapa hedon. Bikinnya cuma gocap. Bobok sendiri. Ngebut nih gue. Lu tahu MCD ini kan? Sinar Mas. Iya. Lampu merah lurus. Oh iya. Lampu merah Jerman Center kan? Kencong nih gue dari lampu merah pertama. What? Gue ngapain ya? Oh gue diledekin sama temen gue. Diledekin gue. Gue gak terima tuh. Gue kesel kan akhirnya di jalan. Ngebut gue. Udah sama speedometer mati kan. Iya. Rem kagak ada. Ya goblok. Mobil ya Honda City apa gue lupa dah. Ini Honda City, depannya truk nih. Si truk ini ngerem mendadak. Gue juga nggak dapat rem nih.
Anjing. Lu langsung panik muka gue. Goblok. Gue diem itu situ. Terus ada orang yang bilang ke gue, Mas, isinya TNI, kabur dia. Anjing itu gue goblok. Itu emang niatnya pada saat itu gue pengen sendiri, cuman cara gue salah. Iya. Gue jadi ngerugin orang lain. Udah iya gitu sih. Goblok juga gue anjing malah kabur. Coba anjing tuh mabat nih pas sumpah dah. Goblok banget anjing. Tapi kalau cara gue buat self healing adalah ya mungkin beda nih dari orang lain. Terus mungkin orang kayak ada yang motoran bareng teman-temannya atau motoran sendiri itu kan enak betul vibes-nya ya kan. Malam-malam kan. Kalau gue pribadi gitu ya, paling pertama kali gue ngelakuin misalnya gue lagi titik galaunya gue nih, pasti gue ya terserah lu mau percaya apa enggak, lu mau bilang gue munafik apa enggak terserah, tapi buat gue pribadi gue ngerasa enak banget ketika gue bangun di sepertiga malam gitu. Terus gue sholat tahajud, itu asik banget. Karena bukan cuma sholat tahajudnya yang gue kejar gitu. Mungkin orang bilang, kenapa lu sholat tahajud? Iya karena pahalanya gede gitu. Kalau gue pribadi, ya pasti gue ngejar pahala gitu ya kan. Cuma selain gue ngejar pahala adalah ketika gue sholat tahajud terus gue doa tuh kayak curhat sama Allah gitu. Itu enak banget sih kalau menurut gue. Kayak ketika lu misalnya curhat sama teman lu gitu ya, teman lu, sama pacar lu, sama siapa lu gitu, pasti lu kadang dapatlah sedikit gitu nasihat dari dia. Nah kadang nasihat yang langsung lu dapetin secara langsung itu gitu malah bikin lu overthinking anjir. Nah tapi ketika lu curhat sama Allah, curhat sama Tuhan gitu kan, nasihatnya nggak langsung dapet gitu ya, cuma kayak nasihatnya tuh bakal kayak lu ngejalanin hari tapi kayak ada yang beda gitu tiba-tiba gitu. Nah pokoknya hal yang pertama gue lakukan buat gue self healing adalah itu, gue curhat sama Allah, gue curhat sama Tuhan gitu di sepertiga malam habis sholat tahajud. Nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat 4 rakaat juga cukup. Habis itu doa, bener-bener curhat sama Allah kayak lu curhat sama teman gitu. Terus kalau udah gue ngelakuin itu, yang kedua adalah gue olahraga. Wah itu udah paling enak, entah itu bola, futsal, renang, nge-gym tuh enak banget buat gue self healing dan pasti bermanfaat gitu ya. Maksudnya kayak misalnya nge-gym nih, lu bisa dengan lu self healing terus lu nge-gym, lu bisa ngebentuk badan gitu kan. Bermanfaat, lu bisa jadi lebih sehat kayak gitu. Daripada lu kayak motoran tapi ngebut anjing, yang ada crash. Mending kalau crash nabraknya tembok, kalau nabrak angkot. Tapi emang pernah sih gue ada suatu ketika gue tuh ngerasa kayak anjing kurang banget hidup. Maksudnya gue sama teman-teman gue kurang banget deh pokoknya. Udah bener kayak jenuhnya bener-bener jenuh tuh di bawah banget. Akhirnya gue masuk nih, gue balik cepet. Waktu itu gue tuh karena teman-teman kampung gue. Gue balik cepet. Biasanya gue kan kalau main di kampung sendiri kan kadang balik pagi karena rata-rata kan saudara gue semua tuh. Masih kenal semua lah sama keluarga gue kenal sama keluarga mereka gitu kan. Namanya teman sekampung kan. Tuh gue balik lebih cepat, lebih awal. Gue keluar jam 8, jam 10 udah pulang gue. Biasanya gue lebih dari itu. Gue nggak tahu kenapa, kayak gue ngerasa lagi kurang banget di tongkrongan. Ya udah akhirnya gue balik ke rumah. Gue nggak tahu, udah kayak kalau stres banget gue, udah bingung banget, gue udah mentok kata gue. Aduh terus gimana nih gue masuk kamar, gue setel musik paling gede itu di kamar. Duh, udah gitu musik metal lah gitu. Anjing udah pusing banget, sorry pusing gue. Tetep tuh nggak ngaruh. Nah gue ada satu cewek nggak call gue, terus gue angkat sama gue, kenapa gue lagi males, mau telepon gue dulu. Udah tuh gue matiin, gue bersalah banget sama dia tuh. Dia tuh baik, niatnya baik. Dia langsung ngechat gue, sorry ya kalau gue ganggu lu segala macam gini. Gue mau ngingetin jangan lupa sholat. Belum sholat nih, gue sholat isya belum kan. Ini dia sholat isya, udah bingung tuh gue balik lagi tuh bingung, ngapain gue ya, gue ngapain lagi nih. Gue kalau keluar lagi ke tongkrongan kan malu ya. Gimana nih? Terus gue ngeliat YouTube, ininya Hanan Ataki itu gue. Iya, lupa materinya apa. Booster. Terus dia ngaji surat Al-Kahfi apa gitu. Gue dengerin lagi. Terus kelibetan nih kayak ada yang bilang nggak tahu deh siapa dia tuh, kayak ada yang bilang gitu kayak cobain sholat tahajud. Sholat tahajud apaan anjing? Jadi gue cari-cari nih di Google. Di Google, di YouTube ada nih. Keren juga nih dia nih, bisa kali gue kayak begini.
Goblok gue masih gue rekam nih. Ini HP nih gue taruh nih. HP gue dulu masih Asus. Oh iya. Masih Asus tuh, Asus handphone berapa itu? Gue taruh depan kaca, gue sholat tuh. Iya goblok. Terus gue lihat, wah jelek nih, beda gue tadi. Ganti dah tuh. Udah gue nggak rekam. Gue sholat lagi. Mulai tuh pikiran mah mulai hilang gitu. Iya, kayak mulai tenang gitu. Iya, mulai agak-agak tenang lah. Tenang. Besoknya gue kecanduan, cuma agak lama. Besok agak sholat lagi gue anjing. Coba ya. Ada yang ngomong, cobain dah sholat tahajud. Gue lagi bengong begini ngeliat ke atas sih. Cobain dah sholat tahajud. Siapa itu ngomong, sotoy banget anjing. Enggak lama ya sebelumnya, tapi itu cewek dulu tuh, cewek gitu. Berarti lo harus berterima kasih sama cewek itu sih. Iya, pengennya mah ya. Ya. Ketemu lagi lah guys. Oke. Nih sebelum kita tutup podcastnya kali ini, coba nih ada satu pesan-pesan nih dari lo satu, dari gue satu nih Ki, coba Ki. Pesan apa dulu nih? Pesan tentang pertemanan, self healing gitulah. Ya kalau buat self healing sendiri, ya kayak tadi bilang kan, udah tahu kan self healing itu buat penyembuhan diri. Maksudnya kenapa lu harus nyakitin diri lu sendiri? Bener. Lu selamat tuh bukan karena diri lu sendiri anjing, karena Allah masih sayang sama lu. Maksudnya Allah tuh masih, bukannya soal limpah tuh gimana ya, pasti kan Allah juga mikirnya lu masih bisa berkembang buat ke depannya nih. Kenapa, apalagi umur lu kan biasa rata-rata tuh bocah-bocah tanggung anjing. Masih kayak kita gini masih labil gitu. ABG, ya. Iya. Kayak paling 20 nyampe 21-an lah. Iya. 22 kesana udah mikir kerjaan kan? Iya, makanya. Iya, paling kayak tolonglah kalau self healing tuh lakuin hal yang berguna gitu, kayak bisa kan lu berbagi sama orang. Sendiri gak apa-apa, lu berbagi sendiri juga gak apa-apa. Pasti ya lu ada kesenangan di dalam diri lu sendiri, berbeda sama orang lain. Tapi ya kan balik lagi nih, cara self healing orang-orang beda-beda. Gue juga nggak maksa atau gimana. Mungkin ya gue juga nggak munafik. Mungkin gue pernah ngelakuin hal-hal yang nggak jelas banget lah, nggak ada feedback ke gue sendiri. Terus pesan gue buat teman-teman gue, jangan, lu boleh cabut, cuman jangan pernah lupa di mana nama lu digedein di tongkrongan itu. Terserah lu mau cabut ngikutin arah angin, yang penting lu jangan pernah lupa. Kalau lu mau balik lagi, balik silakan, nggak apa-apa. Ya kita mau tetap welcome bro, nggak apa-apa, tenang aja. Kopi mah ada. Udah balik lagi nggak apa-apa, sini dah. Jangan berpedaper. Utang, utang. Kalau dari gua, oke nih kalau masalah self healing, lu yang berpikir kayak wah gue pengen bunuh diri lah anjir, udah puyeng buat nih gua nih. Lu harus ingat bro, cuy, bunuh diri itu nggak menyelesaikan masalah sama sekali. Kalau seandainya lu tahu siksa kubur itu, lu pasti bakal mau balik ke dunia gitu, karena siksa kubur itu jauh lebih kejam daripada dunia yang lu rasain sekarang yang gak ada apa-apanya gitu sebenarnya gitu. Jadi kalau emang lu mau self healing ya bener-bener penyembuhan diri lah gitu. Jangan lu nyakitin diri lu sendiri, jangan lu melukai diri lu sendiri gitu. Kalau dari pertemanan, pesan gue sih cuma gini. Buat siapapun nih teman gue sekarang yang mungkin menganggap gue temen atau enggak gitu, tapi menurut buat gue gini, lu boleh ngetawain gue, lu boleh ngejek gue, lu boleh berusaha untuk ngejatuhin gue, tapi nggak usah lu ngaku-ngaku sebagai teman gue ketika gue di atas nanti, oke? Iya. Oke, gitu aja lah ya. Oke, jadi this is RAD Podcast, signing out.